Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rana Santayana dengan NPM 2375605. Saya akan membahas tentang lembaga personal dan pembangunan tahun 2005. Sumber daya manusia dinyatakan sebagai strategi perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan untuk membentuk kinerja manusia agar lebih optimal, termasuk kebijakan pengembangan dan proses untuk mendukung strategi. Dan kedua, Hasibun 2003. Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu sumber daya manusia. Berkaitan dengan seseorang yang bisa bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja sesuai kemampuan di bidangnya. Ada 4 pilar utama penyokong industri pariwisata di dunia dan human resources and labor market. Sedikit masuk ke bagian pilar yang pertama. Ada 7 bagian utama dari human resources. Itu yang pertama, educational enrollment rate, tingkat edukasi masyarakat. Di sana baik secara umum maupun khusus. Dan dua itu staff training ada atau tidak training khusus untuk pegawai di industri pariwisata untuk meningkatkan skillnya gitu. Dan ketiga itu treatment of consumers, bagaimana treatment yang diberikan kepada pelanggan. Yang keempat itu hearing and viewing practices, bagaimana proses hearing atau perekrutan untuk tenaga kerja, apakah sudah sesuai dengan skill yang dibutuhkan dan bagaimana proses pencatannya. Yang kelima itu feeding skill employees, bisa mencari karyawan yang berskill. Yang keenam itu pay dan productivity, pembayaran atau gaji dan hubungan dari produktivitas dari pekerjaannya. Yang ketujuh itu family labor participation, kesetaraan gender gitu. Ada 2 komponen utama yang harus dikembangkan untuk mendukung sebuah kualitas dari pelayanan pariwisata. Dalam satu destinasi itu ada kualitas industri, kualitas sumber daya manusia, dan yang pertama itu dilihat dari pendidikan dan pelatihannya di sektor pariwisata itu, dan yang B itu dilihat dari pengembangan standar kompetensinya. Jadi setiap pelaku industri pariwisata harus memiliki kompetensi yang sesuai standar di satu bidang pariwisata atau lebih. Jadi satu orang itu bisa mempunyai banyak skill di bidang pariwisata gitu. Kompetensi yang harus dimiliki sumber daya manusia di pariwisata itu yang pertama knowledge atau ilmu, attitude, dan skill. Jika seseorang memiliki ketiganya, maka akan diucapkan sebagai tenaga kerja yang kompeten. Adapun 5 skill atau kemampuan yang harus kita miliki agar bisa dinyatakan sebagai seseorang yang kompeten itu yang pertama touch skill atau menguasai satu keahlian gitu. Yang kedua itu touch management skill, itu dapat menguasai 2 keahlian dalam satu waktu. Yang ketiga itu contingency management skill, mampu menyelesaikan masalah. Yang keempat itu job roles, bekerja sesuai aturan. Yang kelima itu transfer skill, dapat beradaptasi dengan teknologi. Ada 8 apa sih kunci skill yang harus dimiliki agar bisa menjadi tenaga kerja pada bidang pariwisata. Itu teamwork, komunikasi, problem solving, inisiatif, manajemen diri, perencanaan dan perorganisasian. Dan 7 itu mengikuti dan menggunakan teknologi. Dan 8 itu selalu belajar. Nah, sabta pesona itu dipahami sebagai 7 unsur yang terkadang dalam setiap produk pariwisata serta dipergunakan sebagai tolak ukur meningkatkan kualitas produk pariwisata. Sabta pesona terdiri dari keamanan, ketertiban, terus kebersihan, terus kesejukan, keindahan, ada keramah tamahan, kenangan. Itu yang terakhir. Tujuan dari sabta pesona adalah untuk
itu untuk meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat untuk mampu bertindak dan mewujudkan sabta pesona dalam kehidupan sehari-hari gitu, khususnya untuk mendukung kegiatan pariwisata di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.